Oke, selamat datang di part 2. Sekali lagi untuk mereka yang belum nonton part 1, saya ingatkan kembali bahwa saya lagi ambil video ini di kebun, pas di belakang rumah saya, dan di sini banyak sekali suara-suara yang mengganggu seperti suara ayam, babi, cacing, motor, mobil, ayam, burung, dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf jika sebentar banyak sekali distraksi atau gangguan ya. Oke, kita mulai. Ini ada komentar dari Bong Koko Janggot yang mengomentari video saya yang berjudul "Seandainya Brigadir Joshua bukan orang Batak". Dia mengatakan seperti ini, menarik. Terima kasih Bung Koko ya, terima kasih banyak. Oke, lalu komentar yang berikut datang dari Sam J5. Dia mengatakan seperti ini: Yesus atau Isa itu orang yang sama, sedangkan Paulus pembunuh para sahabat Yesus atau Isa, dan Paulus juga mengaku sebagai rasul yang membawa ajaran Kristus yang melenceng dari ajaran Yesus itu sendiri. Oke, jadi betul, saya sepakat bahwa Yesus atau Isa itu orang yang sama. Lalu mengenai Paulus, ya saya sepakat, tapi saya sepakat setengahnya saja ya. Menurut ajaran orang Katolik, Paulus itu memang betul, dia itu waktu dia belum bertobat, dia itu bernama Saulus, dan sebagai Saulus dia adalah salah satu yang menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Tapi setelah dia bertobat, dia berubah nama menjadi Paulus, dan ketika menjadi Paulus, dia menjadi seorang rasul yang mewartakan Yesus atau ajaran-ajaran Yesus yang dia hina sebelumnya dan bergabung bersama pengikut-pengikut Yesus. Ya, jadi begitu Bung Sam J5. Oke, yang berikut ini komentar dari Senggono. Dia menulis seperti ini: makanya jangan mudah percaya apa yang dikatakan orang yang katanya itu kitab suci lah, itu orang suci. Kadang itu hanya untuk membodohi orang untuk percaya begitu saja. Salam cerdas. Oke, saudara Senggono, begini, saya katakan seperti ini ya. Mungkin saya paham seperti ini ya, apa yang dia katakan di sini. Kadang-kadang menurut dia orang itu menggunakan ayat-ayat kitab suci dan tampil seolah-olah sebagai orang suci, tapi dengan menggunakan ayat-ayat itu, orang tertentu itu kadang membodohkan orang lain dengan mengutip ayat-ayat kitab suci, dan dalam aktus membodohkan orang lain itu dia memanfaatkan kitab suci, dan tentu dalam upaya pembodohan itu ya dia mendapat manfaatnya, entah ketenaran, uang, politik, dan lain sebagainya. Dan karena itu Senggono mengingatkan kita semua untuk hati-hati dengan orang yang rajin sekali mengutip ayat kitab suci untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan hal seperti ini menurut Senggono adalah membodohkan. Ya, saya sepakat Bung, saya sepakat. Tapi ingat, tidak semua orang yang mengutip ayat-ayat kitab suci itu guna membodohkan orang lain. Banyak juga mereka yang menggunakan ayat kitab suci untuk mencerdaskan orang lain. Jadi ini harus diingat juga Bung Senggono. Oke, lalu ada komentar dari saudara Edi Sucipto. Dia menulis seperti ini: pelajari dulu kitab suci baru bikin konten. Oke, jadi saudara Edi ini mengomentari video saya yang mengatakan bahwa kitab suci itu bukan buku yang mengandung kebenaran ilmiah secara total, dalam arti bahwa kitab suci itu menurut saya dia mengandung kebenaran ilmiah dan kebenaran iman. Jadi ada hal-hal di dalam kitab suci yang kita hanya bisa menerima itu sebagai kebenaran iman, bukan kebenaran ilmiah. Nah, tapi saudara Edi Sucipto katakan saya pelajari dulu kitab suci baru bikin konten. Ya, mungkin Bung Edi Sucipto ini kan dari agama Muslim ya, yang melihat bahwa kitab suci itu kan langsung turun dari langit ya, kalau saya tidak salah. Saya mohon dikoreksi kalau saya salah ya.
Jadi kitab suci itu turun dari langit. Karena kitab suci turun dari langit, maka kitab suci itu tidak mungkin keliru menurut kacamata manusia ya. Nah, untuk hal ini saya minta maaf, saya mohon maaf untuk kaum muslim yang percaya bahwa kitab suci langsung diberi dari Tuhan. Tetapi saya mau katakan bahwa kitab suci walaupun dia diberi oleh Sang Ilahi, ya sama hal juga dalam ajaran agama saya, kitab suci itu kan ditulis berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus. Jadi bukan dari orang itu sendiri, tapi diinspirasi dari Roh Kudus. Dan karena dia diinspirasi dari Roh Kudus atau turun dari Allah, kitab suci itu kan tetap perlu diinterpretasi. Dan kadang-kadang waktu diinterpretasi ya melenceng dari maksud yang diinginkan Allah. Nah, karena itu kitab suci ya menurut saya lagi-lagi katakan kitab suci bukan sebagai buku ilmu pengetahuan, tapi sebagai buku iman. Karena itu kita mesti selalu hati-hati dalam membaca kitab suci, dan jangan lupa untuk mendialogkan apa yang ditulis dalam kitab suci dengan ilmu pengetahuan atau dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan saya sendiri yang meyakini bahwa baik ilmu pengetahuan maupun kitab suci itu sama-sama diinspirasi oleh Roh Kudus. Kalau menurut saya, atau kitab suci dan ilmu pengetahuan yang berkembang hari ini sama-sama diberikan Tuhan untuk manusia. Karena dengan ilmu pengetahuan itu manusia bisa maju dan berkembang. Jadi dua-duanya sama-sama dari Tuhan. Karena dua-duanya sama-sama dari Tuhan, maka perlu ada dialog, komunikasi antara kitab suci dan ilmu-ilmu yang lain. Hanya dengan cara demikian, saya yakin kita bisa membantu Tuhan membuat dunia ini menjadi lebih baik. Dalam kepercayaan orang Katolik itu disebut co-creatio, atau turut bersama Allah menciptakan dunia ini menjadi lebih baik. Mudah-mudahan saya tidak keliru mendefinisikan ini ya. Saya takut saya keliru. Mohon maaf jika saya keliru. Oke, lalu kita maju lagi ke komentar yang berikut. Ini dari saudara Sucipto Chip. Dari Sucipto Chip menulis begini: Saifuddin Ibrahim alias Gembel Ludin di Amerika setiap hari menghina Islam, Allah dan Muhammad. Orang-orang Kristen senang. Oke, saudara Sucipto Chip. Nah, komentar ini saya kurang sepakat. Walaupun mungkin yang ditulis ini benar, karena ya ada juga orang-orang Kristen, Katolik yang fanatik, yang tidak melihat pernyataan-pernyataan dari pemimpin mereka itu secara kritis. Nah, karena itu mereka kadang senang misalnya ada komentar-komentar dari pemimpin agama atau pemimpin politik yang menghina agama lain atau yang menganggap remeh agama lain. Atau kadang-kadang di tempat saya di Flores, saya juga heran ya, orang-orang yang rajin beragama itu senang kalau Amerika menyerang Irak atau Iran, atau Amerika menyerang negara-negara Islam. Padahal penyerangan itu adalah pembunuhan yang bertentangan dengan ajaran agama Katolik di Flores. Dan saya dalam hal ini tidak sepakat dengan persetujuan orang-orang Katolik di Flores terhadap penyerangan itu. Saya rasa itu adalah upaya pembunuhan yang bertentangan dengan iman saya sebagai orang Katolik. Tapi saya ingatkan sekali lagi bahwa tidak semua orang-orang Kristen dan Katolik yang selugu dan sengawur itu. Orang Katolik seperti saya ini, ya saya juga tidak sepakat dengan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai dalam iman Katolik saya, seperti pembunuhan, pencemoohan dan lain-lain. Oke, sekira untuk part 2 selesai sampai di sini. Saya lanjutkan ke part 3. Sampai jumpa di part 3. Mantap.